Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video kali ini, saya kembali akan menceritakan satu kisah yang berasal dari Jambi. Untuk sahabat yang telah mengikuti channel ini dari lama, pasti udah nggak asing lagi dengan cerita tentang desa gaib ala Mentawa. Di video kali ini, saya kembali akan menceritakan tentang desa gaib ala Mentawa, berhubungan dengan makhluk gaib yang ada di desa gaib ala Mentawa yang dipercaya mereka dapat berkomunikasi, dapat berinteraksi dengan masyarakat yang ada di luar tempat tersebut. Meski desa gaib ala Mentawa sampai hari ini masih menjadi sebuah misteri. Sebelum saya kembali menceritakan kisah ini, saya ingin berterima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media sahabat-sahabat. Sahabat bisa follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, ikuti akun official di sebuah kisah misteri official, Instagram dan TikTok kami. Sebuah kisah misteri dari tanah Jambi kembali akan saya bagikan hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini akan menceritakan kisah kehidupan dari keluarga yang cukup besar. Keluarga yang ada di Jambi, tepatnya di Desa Pau. Dari tempat saya tinggal, Desa Pijoan, untuk sampai ke Desa Pau, ini kurang lebih perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam. Sampailah ke Desa Pau, yang mana perjalanan saya ke Desa Pau ini saya lakukan sengaja untuk bertemu dengan seseorang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Bukan ilmu kebatinan yang tinggi dimiliki oleh orang tersebut yang membuat saya tertarik sampai saya melakukan perjalanan 5 jam menuju ke sana, bukan. Tapi dengan sebuah kisah yang diakui oleh orang tersebut bahwa beliau keturunan dari makhluk gaib yang menghuni desa Mentawa. Itulah yang membuat saya sangat tertarik sekali untuk dapat bertemu dengan beliau. Harapan saya bertemu dengan beliau, saya dapat mengetahui di mana titik koordinat asli keberadaan desa gaib ala Mentawa. Bukan untuk masuk ke alam gaib tersebut, tidak. Cukup dapat melihat dengan mata zohir saja di mana lokasi desa gaib ala Mentawa itu sudah cukup untuk memuaskan rasa penasaran dan memuaskan batin saya yang haus akan keingintahuan desa gaib ala Mentawa dan kehidupan yang ada di sana. Mungkin kalau sahabat sudah mendengar video saya yang menceritakan tentang desa gaib ala Mentawa yang lalu, di video itu sempat saya mengatakan kejadian misteri di dalam kisah itu terjadi bukan orang lain, tapi masih kerabat dekat dari ayah saya, keluarga dari ayah saya. Beliau yang mengalami kejadian tersebut dapat masuk ke desa gaib ala Mentawa. Makanya dari itu sampai hari ini ketika saya mendengar ada yang menceritakan tentang desa gaib ala Mentawa, semangat saya di sini mulai timbul untuk mencari kebenaran tentang cerita tersebut. Perjalanan pun saya lakukan ke Desa Pau. Alhamdulillah, setelah melakukan perjalanan 5 jam di bulan November tahun 2022 yang lalu, bertemulah saya dengan sesosok pria parubaya yang bernama Wak Jai. Ketika bertemu, saya tidak banyak membuang waktu, saya langsung menanyakan kepada Wak Jai, "Apa benar, Wak,
pengakuan yang Wak sampaikan kepada masyarakat bahwa Wak ini turunan asli dari penghuni desa gaib Alam Mentawa. Wak Jai pun di sini mengatakan, iya, buyut perempuanku asli penghuni desa gaib Alam Mentawa. Loh kok bisa, Wak? Boleh nggak Wak ceritakan sejarah asal-usul keluarga dari Wak Jai ini yang Wak ketahui? Wak Jai pun di sini bersedia menceritakan semua itu kepada saya dan akan saya bagikan di sebuah kisah misteri kali ini. Namun sebelum saya melanjutkan cerita dari Wak Jai, saya ingin sedikit kembali menegaskan dan sedikit mengulas apa itu desa gaib Alam Mentawa. Biar sahabat-sahabat yang baru mendengarkan kisah ini tidak salah paham, memang ketika orang awam yang tidak mengetahui sejarah asal-usul desa gaib Alam Mentawa, bahkan orang-orang yang berada di sekitaran Jambi saja, mereka tidak terlalu banyak tahu tentang apa itu desa gaib Alam Mentawa. Karena orang yang tahu tentang cerita desa gaib Alam Mentawa, mereka enggan untuk kembali menceritakan, takut salah ngomong. Karena fatal sekali, banyak kejadian orang salah cerita tentang desa gaib Alam Mentawa, mereka mendapatkan sesuatu yang mengerikan. Karena ketika kita menceritakan, menyebut nama desa gaib Alam Mentawa, mereka yang menghuni tempat tersebut, mereka yang ada di desa tersebut, mereka di sini tahu dan sadar kalau nama mereka sedang disebut-sebut. Desa gaib Alam Mentawa di zaman dulu merupakan desa yang biasa, layaknya seperti desa-desa di wilayah-wilayah yang ada di sekitar Jambi. Namun di sini penduduk yang ada di sana memang diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka yang tinggal di sana banyak yang memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Sampai di mana ketika masa peperangan tiba, warga yang ada di desa Mentawa, belum menjadi desa gaib tapi namanya desa Mentawa, mereka yang ada di desa Mentawa, mereka tidak ingin desa mereka dijajah, mereka tidak ingin desa mereka dimasuki oleh penjajah. Makanya dari itu seluruh warga di sini berembuk mengumpulkan tua-tua tenggana yang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Mereka bermusyawarah bagaimana tuh biar daerah kita tidak dapat dimasuki oleh penjajah. Satu-satunya jalan adalah memasang ilmu limunan. Ilmu limunan ini adalah ilmu yang dapat tidak terlihat oleh orang. Sepakat di sini 4 bucu desa ditanami sesuatu benda yang menjadi syarat desa tersebut tidak akan dapat terlihat oleh orang yang berada di luar. Namun orang yang ada di dalam desa ketika keluar dari pembatas limunan, mereka dapat berinteraksi, dapat terlihat oleh masyarakat sekitar. Setelah dipasang limunan, desa Mentawa pun menjadi raib. Desa Mentawa seketika menghilang dari pandangan penduduk yang ada di luar desa. Namun sebagian warga yang ada di luar desa, mereka tidak sadar kalau desa Mentawa ini hilang. Karena desa Mentawa memang berada pas di tengah-tengah hutan belantara. Jadi kehilangan desa Mentawa di sini tidak terlalu dihebohkan oleh masyarakat sekitar, walaupun desanya tidak terlihat. Namun aktivitas dari dalam desa masih sering terdengar oleh warga yang sering melintas hutan di dekat desa Mentawa. Nah, setelah masa penjajahan selesai, warga desa Mentawa di sini ingin kembali hidup normal seperti biasa. Desanya ingin kembali terlihat. Namun tokoh-tokoh desa, tua-tua tenggana yang memiliki ilmu kebatinan yang memasang limunan di 4 bucu desa, beliau sudah meninggal dunia dan limunan tersebut tidak dapat dilepaskan. Kekuatan gaib dari limunan semakin lama tertanam, semakin kuat, semakin melebar, hingga desa gaib Alam Mentawa benar-benar raib masuk ke alam gaib. Makanya dari itu namanya adalah desa gaib Alam Mentawa. Yang saya tegaskan di sini adalah asal mula kejadian desa gaib Alam Mentawa itu berdasarkan ilmu yang cukup tinggi, dan saya tegaskan dan tekankan lagi, penduduk asli desa gaib Alam Mentawa itu awalnya adalah manusia umum seperti kita, normal seperti kita, namun mereka hanya tinggal di dalam limunan, makanya mereka tidak dapat terlihat. Nah, sekarang di masa yang sudah lama sekali berlalu, sebagian warga Jambi di sini percaya dan yakin bahwa penghuni yang ada di desa gaib Alam Mentawa itu bukan manusia lagi. Mereka sudah menjelma jadi makhluk gaib.
Itu sebagian pendapat dari masyarakat. Namun, sebagian lagi yang percaya bahwa desa gaib Alam Mentawa itu ada namun tetap terlimuni. Mereka percaya bahwa sampai sekarang, sampai hari ini, penduduk asli desa gaib Alam Mentawa itu adalah manusia normal seperti kita. Dua pendapat yang berbeda yang menjadi misteri di desa gaib Alam Mentawa. Wak Jai pun di sini mulai menceritakan asal-usul dari keluarga Wak Jai yang diakui Wak Jai. Buyut perempuan dari beliau berasal dari desa gaib Alam Mentawa. Beliau mulai mengatakan di sini, pertemuan buyut laki-laki Wak Jai dengan sosok gadis Mentawa yang dinikahinya. Ini bermula ketika buyut Wak Jai pergi ke sungai yang ada di sekitaran air hitam. Pada masa itu, tidak semua warga desa yang berani mencari ikan di sekitaran air hitam, karena warga desa di sini percaya bahwa sekitaran air hitam tersebut, sekitaran sungai air hitam tersebut merupakan aliran sungai yang dapat membawa kita masuk ke alam gaib. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam alam gaib desa Mentawa, kita tidak akan dapat keluar lagi. Apalagi ketika kita dapat berinteraksi dengan sosok makhluk gaib yang ada di sana. Mereka akan membawa kita ketika mereka senang dengan kita. Apalagi ketika kita melakukan sedikit saja kesalahan, kita akan mendapat hukuman. Kita tidak akan dapat keluar lagi dari desa tersebut. Namun tidak bagi buyut laki-laki Wak Jai. Beliau tidak memperdulikan apa yang dikatakan warga. Selagi kalian tidak mencari ikan di pelantaran sungai ini, ya semakin bagus bagi aku. Berarti ikan yang ada di sini banyak dan aku bisa mendapatkan hasil yang lebih. Kalian takut, ya sudah. Kalian hiduplah di dalam ketakutan kalian. Karena keyakinan buyut laki-laki dari Wak Jai, setiap yang ada di dunia ini, semuanya memiliki kehidupan masing-masing. Selagi kita menghargai kehidupan di dunia masing-masing, insya Allah kita tidak akan disakiti oleh sosok yang tidak terlihat tersebut. Dengan keyakinan tersebut, dengan pemahaman akidah yang tinggi, beliau di sini tidak takut selain dengan Yang Maha Kuasa. Setiap hari, setiap sore, sampai di tengah malam, buyut laki-laki Wak Jai pun di sini terus memasang pukat, terus memasang bubu dengan hasil ikan yang sangat banyak sekali, hingga di mana satu ketika, yang mana pada saat itu buyut laki-laki dari Wak Jai ini sudah menikah dengan seorang perempuan namun tidak memiliki anak. Beliau pun di sini bertemu dengan sosok wanita cantik yang dipercaya wanita cantik itu adalah gadis Mentawa, sosok penghuni gaib yang ada di desa Mentawa. Diceritakan di sini pertemuan itu cuma sebentar pada sore hari ketika buyut laki-laki Wak Jai ini mengangkat bubu, mengangkat perangkap ikan yang ada di dalam air. Dia didatangi oleh beberapa orang wanita cantik. Salah satunya wanita yang sangat terlihat cantik sekali dengan menggunakan sebuah selendang yang berwarna kuning. Pada saat itu, wanita cantik yang menggunakan selendang kuning melihat hasil tangkapan buyut laki-laki dari Wak Jai. Itu ikannya banyak sekali, ikannya besar-besar sekali. Wanita cantik itu berniat untuk membarterkan atau menukar selendang kuning yang beliau bawa dengan ikan yang ada di dalam perangkap tersebut. Buyut laki-laki Wak Jai pun di sini mengiyakan, ya silahkan. Kalau kamu memang mau ikan ini, bawalah pulang. Nggak usah kamu tukar dengan selendangmu. Nanti kalau kamu tukar dengan selendang kamu, bagaimana nanti kamu menutupi bagian bahumu yang terbuka? Itu aurat. Buyut laki-laki Wak Jai pun tidak menerima pemberian selendang kuning dari wanita cantik itu. Ikan-ikan itu pun dibawalah, dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah dibawa oleh wanita cantik ini tadi, dibawalah masuk ke dalam hutan. Di sini, buyut laki-laki Wak Jai sadar kalau wanita yang meminta ikan, wanita cantik yang mendatanginya pada sore hari itu bukanlah penduduk desa, melainkan itu adalah sosok gaib penghuni desa Mentawa. Karena langkah kakinya itu sama sekali tidak bersuara. Walaupun beliau melewati daun-daun kering, menginjak daun-daun kering yang ada di pinggir sungai, langkah kakinya sama sekali tidak berbunyi. Dan seketika setelah melewati pinggiran sungai beberapa langkah ke arah utara, sosok itu menghilang.
menghilang dari pandangan buyut laki-laki Wak Jai. Di sini beliau pun langsung pulang, menceritakan apa yang semua terjadi kepada istrinya yang ada di rumah, dan kejadian misteri pun terjadi. Ketika buyut laki-laki Wak Jai pulang, istri buyut laki-laki Wak Jai mengatakan, Pak, tadi ada yang datang ke sini, Pak. Siapa, Bu? Wanita cantik, Pak. Segerombolan wanita cantik. Wanita cantik dari mana? Apa yang mereka cari di sini? Mereka mengatakan, katanya tadi Bapak ke pasar. Bapak beli selendang, selendangnya lupa Bapak bawa. Nih, wanita itu mengantarkan selendang kuning ini sama ibu. Ketika buyut laki-laki Wak Jai melihat selendang kuning itu, sepintas dia teringat, astagfirullahaladzim. Bukannya ini selendang yang ditawarkan oleh wanita yang minta ikanku tadi? Loh, kok selendang ini bisa di sini? Kapan kejadian ini terjadi? Di satu waktu, dua kejadian terjadi di satu waktu. Sebuah misteri yang di luar logika kita. Buyut laki-laki Wak Jai pun di sini tidak berkomentar banyak. Dia cuma mengiyakan, iya Bu, tadi Bapak lupa. Bapak tadi dapat ikan banyak, Bapak berniat memang membelikanmu selendang. Ya udah, simpanlah, ambillah selendang itu untuk kamu. Buyut laki-laki Wak Jai di sini tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya, biar suasana tidak semakin runyam. Setelah kejadian pada sore hari itu, buyut laki-laki Wak Jai di sini menganggap, udahlah, mungkin ini rezeki. Mudah-mudahan ini tidak bertanda sesuatu yang buruk. Beliau pun teruslah melakukan aktivitasnya di pinggiran sungai tersebut, karena semakin hari di sini hasil tangkapan ikannya semakin banyak. Almarhum buyut laki-laki Wak Jai pun di sini mendirikan sebuah pondok pas di pinggiran sungai tersebut. Pondok itu didirikan untuk istirahat sebentar, dan di bawah pondok itu dibikin jaring untuk mengumpulkan hasil tangkapan ikan. Karena kalau mau dibawa langsung ke pasar, ikan itu tidak akan habis terjual. Sayang, mubazir, ikan itu mati. Jadi dikumpulin dulu, dibawa secukupnya saja untuk dijual di pasar nanti. Setelah pondok itu didirikan, dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun lah, Wak Jai mengatakan, almarhum buyut Wak Jai di sini jarang pulang. Dia pulang cuma sesekali dengan alasan untuk mengumpulkan ikan. Dan istri buyut Wak Jai pun di sini tak kunjung hamil, sampai di mana suatu ketika apa yang dilakukan buyut Wak Jai di sini sempat menggemparkan atau menghebohkan warga yang ada di sana. 2 tahun dia jarang pulang. Sekalinya pulang, almarhum buyut laki-laki Wak Jai mengatakan kepada istrinya, dia minta izin. Dia akan menikah lagi. Otomatis di sini istrinya kaget. Loh, kok abang mau menikah? Gadis mana yang sudah memikat hati abang? Buyut laki-laki Wak Jai mengatakan, gadis yang mengantarkan selendang kuning kepada kamu. Awalnya di sini, istri buyut dari Wak Jai mengira gadis yang mengantarkan selendang kuning yang akan dinikahi oleh suaminya ini adalah warga biasa, gadis normal biasa. Tapi setelah mendengar penjelasan dari sang suami bahwa gadis itu adalah gadis Mentawa, berasal dari desa gaib ala Mentawa, istrinya pun di sini bingung. Loh, kok abang menikah dengan makhluk gaib? Ada apa? Apa yang abang pinta dari makhluk gaib itu? Nggak ada. Aku memang kepincut, istilahnya ya, tertarik lah dengan gadis itu. Dan istri buyut Wak Jai pun di sini mengizinkan suaminya menikah dengan makhluk gaib tersebut. Warga-warga desa di sini mengetahui, dan acara prosesi pernikahan itu pun dilakukan dengan misterius. Prosesi pernikahan yang tidak pernah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Pihak keluarga dari buyut laki-laki Wak Jai di sini mempersiapkan segala sesuatu seperti antaran lah, seperti adat. Mempersiapkan semuanya, tapi dihantarkan cuman sebatas pondok yang didirikan buyut laki-laki Wak Jai. Setelah melewati pondok tersebut, barang-barang itu dilarungkan ke sungai. Warga desa yang mengantarkan acara antaran atau pernikahan buyut laki-laki Wak Jai di sini melihat barang-barang hantaran itu hilang seperti dibawa arus, entah masuk ke daerah mana tidak tahu. Di sini buyut laki-laki Wak Jai mengatakan kepada istri dan keluarganya, aku mau pergi sebentar, masuk ke dalam desa gaib ala Mentawa, dan sesekali nanti pasti aku akan pulang. Nah, untuk istriku,
Setiap sore kau cek lah di bawah pondok ini pasti akan ada ikan. Itu adalah ikan hasil tangkapanku. Jual ikan itu ke pasar untuk menghidupi kamu. Dan sesekali nanti pasti aku akan pulang menemui kamu. Setelah semua prosesi itu berlalu, ya, buyut laki-laki dari Wajai pun di sini menghilang di pondok itu. Dan ketika beliau kembali pulang ke desa menemui istrinya, buyut laki-laki Wajai di sini membawa seorang anak laki-laki. Itulah datuk dari Wajai. Setelah anak laki-laki itu diantar, buyut laki-laki Wajai meminta izin kepada istrinya dan meminta, tolong besarkan anak ini. Ini anakku dan ini anak kamu juga. Aku akan kembali ke desa gaib alam Mentawa. Setelah itu, buyut laki-laki Wajai pun sudah tidak pernah kembali lagi, menghilang bagaikan ditelan bumi. Namun, kejadian misteri ini tidak terlalu banyak diketahui oleh warga desa. Sosok wanita yang menerima anak gaib dari desa gaib alam Mentawa ini mengakui bahwa anak yang dibesarkannya itu merupakan anak angkat karena beliau kesepian, karena suaminya sudah tidak pernah kembali lagi setelah masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa. Beliau di sini sengaja merahasiakan kejadian ini, takut nanti ketika anak ini besar, warga desa menganggap anak ini adalah anak dari bangsa gaib alam Mentawa. Anak ini pun nanti akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Itulah yang dipikirkan oleh buyut perempuan dari Wajai. Sedangkan fakta dan kenyataannya, kakek dari Wajai ini merupakan anak asli yang dilahirkan oleh sosok gaib wanita cantik gadis Mentawa dari pernikahan buyut laki-lakinya dengan gadis tersebut. Nah, di sini ada satu lagi kisah yang dialami oleh buyut perempuan Wajai ketika setelah mendapatkan anak tersebut. Beliau di sini bingung. Anak ini mau dinamai siapa? Anak ini berjenis kelamin laki-laki. Dan di malam itu, kembali di sini buyut perempuan Wajai mendapat mimpi didatangi oleh suaminya. Suaminya mengatakan, namai anak ini dengan nama ini. Namanya sengaja tidak saya sebutkan karena nama yang disampaikan oleh buyut laki-laki Wajai di dalam mimpi kepada istrinya untuk menamai kakek dari Wajai. Konon katanya di dalam mimpi yang didapat oleh perempuan itu nama Raja Desa Gaib Alam Mentawa. Wajai di sini meminta saya tidak menyebutkan nama itu karena cukup beresiko. Namanya di sini tidak berani saya samar-samarkan. Kita sebut di sini kakek Wajai. Dan masyarakat setempat, warga desa yang ada di sekitaran air hitam pun di sini mulai menghebohkan kejadian hilangnya buyut laki-laki dari Wajai. Mitos yang beredar di kampung sekarang sudah terbukti bahwa barang siapa yang mendekati perbatasan desa gaib alam Mentawa pasti akan menghilang. Buktinya tuh, buyut laki-laki dari si Yai setelah menikahi gadis Mentawa, dia hilang. Makanya jangan dekati area itu. Sampailah ketika Wajai dilahirkan. Wajai pun di sini ditakut-takuti oleh warga sekitar. Jangan kau main-main di sana. Buyut laki-lakimu hilang di sana. Nanti kamu dibawa masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa, tidak bisa pulang. Sampai Wajai ini ketakutan juga lah sebelum beliau mengetahui fakta darah yang mengalir di dalam diri Wajai ini adalah darah asli keturunan gadis Mentawa. Kakek Wajai pun di sini tumbuh besar. Tumbuh besar dengan keadaan yang normal, tidak ada keanehan di dalam dirinya. Namun kakek Wajai ini nasibnya selalu mujur. Nasibnya selalu mujur dikatakan di sini dia ini hobi berburu. Setiap dia masuk ke dalam hutan, setiap dia pergi berburu, pasti beliau akan mendapat hewan buruan yang dicarinya. Pada masa itu, hewan buruan yang paling dicari oleh masyarakat sekitar adalah rusa, kijang, dan napu. Setiap dia keluar dari rumah, ketika dia sudah membawa peralatan buruannya, pastilah kijang, napu, rusa itu pasti dibawa pulang untuk diberikan kepada sang ibu. Dan ibu kakek Wajai di sini mengatakan kepada anaknya itu bahwa
ayah kamu sudah meninggal. Ayah kamu meninggal ketika dia sedang mencari ikan. Tuh, itulah bukti peninggalan bapak kamu ketika bapak kamu mencari ikan. Dan di bawah pondok yang dibuat oleh buyut laki-laki Wajai. Sampai kakek Wajai ini besar, ikan-ikan yang ada di dalam perangkap ikan di bawah pondok itu masih tetap selalu berisi. Tidak tahu siapa yang nangkap ikan dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Ikan-ikan tersebutlah yang setiap sore diambil oleh ibu kakek Wajai, dijual ke pasar untuk membiayai kehidupan anaknya sampai dewasa. Dan setelah anak itu dewasa, rahasia ini masih terus disimpan, tidak pernah diceritakan. Bahkan pihak keluarga dekat dari kakeknya Wajai ini pun tidak diberitahu, sampai di mana kakek dari Wajai ini mengetahui sendiri fakta yang sebenarnya terjadi. Setelah kakek Wajai ini beranjak bujangan, beliau di sini merasakan kerinduan kepada ayahnya. Ketika beliau rindu dengan ayahnya, beliau di sini meminta izin sama ibunya, "Bu, malam ini aku tidur di pondok bapak ya, boleh ndak?" "Memangnya kenapa?" "Ndak tahu, Bu. Aku rindu sekali dengan bapak." Padahal kakek Wajai ini tidak pernah sekalipun melihat wajah sang ayah. Ibunya di sini sadar, pastilah suamiku yang berada di alam gaib desa Mentawa kontak dengan anaknya. Ibu dari kakek Wajai pun di sini membiarkan, "Ya udah, hati-hati kamu di sana. Jangan lupa kamu bawa obor. Hidupin lampu colok yang ada di pondok biar kamu tidak gelap." Ya, pergilah kakek Wajai. Sore hari, malam itu dia menginap di pondok tersebut. Di pondok itulah kakek Wajai dapat bertemu dengan sang ayah. Ayah yang sudah masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa. Dan di pertemuan pertama membuat saya merinding menceritakan kisah ini. Menurut cerita dari Wajai, pertemuan pertama kakek dari Wajai dengan buyut laki-laki Wajai. Pertemuan anak yang tidak pernah bertemu selama belasan tahun. Sampai anak ini bujangan dikarenakan bapaknya ini masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa. Di malam itu, ketika dia merasa rindu yang sangat teramat dalam dengan bapaknya, dia menginap di pondok itu. Dia didatangi oleh seorang pria dan seorang wanita yang menggunakan selendang kuning. Selendang kuning yang sering dilihat kakek Wajai ada di dalam lemari ibunya. Naiklah laki-laki itu ke atas pondok mengucapkan salam. "Assalamualaikum. Jang, lalamu dak kau nunggu bapak di sini?" Sontak di sini kakek Wajai yang sedang duduk menghadap ke tangga pondok terkejut. "Bapak?" "Iyo. Kau rindu kan sama bapak? Lah inilah bapak kau dan inilah emak kau." Laki-laki itu terlihat sangat bersih sekali dengan pakaian yang rapi, dan wanita yang ada di sampingnya yang menggunakan selendang kuning terlihat sangat cantik sekali. Dan memang terlihat sekilas dari paras muka mereka berdua mirip dengan wajah kakek Wajai. Pria itu masuk ke atas pondok, duduklah di pondok tersebut. Pondok itu kan cuma pakai lampu colok. Lampu colok itu lampu kaleng yang ada sumbunya, tidak seberapa terang. Tapi ketika sepasang suami istri naik ke atas pondok, pondok itu layaknya disinari bulan, sangat terang sekali. Terang menerang dan dapat terlihat sosok yang duduk di hadapannya. Dengan kedatangan mereka yang secara misterius dan kejadian alam yang tidak pernah dialami oleh kakek Wajai, membuat kakek Wajai di sini takut dan bertanya-tanya. Kalau memang iya kamu bapakku, apa buktinya? Kalau kamu memang iya ibuku, apa buktinya? Ibuku sedang di rumah. Aku sudah minta izin sama ibuku untuk kesini. Diceritakan semualah oleh laki-laki yang ada di hadapan kakek Wajai tentang kejadian yang sebenarnya. Baru di situ beliau tahu asal-usul terlahir dirinya ke dunia ini dari pernikahan seorang laki-laki dengan gadis Mentawa. Dan di malam itulah kakek Wajai melakukan perjalanan yang cukup misterius. Beliau dibawa masuk ke desa Mentawa. Beliau dibawa masuk ke tempat beliau lahir. Ketika beliau melangkahkan kakinya melewati perbatasan antara pondok untuk menyeberang ke arah sungai ke arah utara, beliau di sini memasuki zona yang cukup dingin. Beliau memasuki situasi yang cukup mencekam.
melewati beberapa lembah seperti kayak jurang turun ke bawah, lalu ada persimpangan jalan yang mana di kehidupan nyata tempat itu tidak pernah ada, tempat itu tidak ada. Tapi entah kenapa di malam itu beliau melewati jalan yang cukup mengerikan tersebut. Ayahnya mengatakan, "Jang, kalau kamu lewat ke kanan, kamu akan menuju ke desa gaib Alam Mentawa, tempat bapak dengan ibu tinggal. Tapi jangan sesekali kamu melewati jalan ke kiri, kamu akan masuk ke tempat lain, tempat yang tidak disebutkan." Beliau pun melewati jalan ke kanan, masuklah ke desa gaib Alam Mentawa, yang mana desa tersebut menurut penuturan dari kakek Wak Jai yang masuk ke dalam desa itu, memang peradaban yang ada di sana sangat berbeda. Bangunan-bangunan yang ada di sana merupakan bangunan yang kokoh, terbuat dari batu semua. Berbeda dengan keadaan desa yang masih rumahnya terbuat dari papan. Beliau di sana tidak lama, cuma dibawa mengelilingi desa tersebut, melihat pintu gerbang yang sangat besar, dan bapak dari kakek Wak Jai mengatakan, "Jang, suatu saat nanti, kalau kamu ingin masuk ke desa ini, kamu tinggal menyebut nama bapak. Bapak akan menjemput kamu di perbatasan pondok tadi." Seketika, kakek Wak Jai pun kembali ke dalam pondok tersebut dengan suasana yang sudah kembali gelap. Kejadian yang barusan dialami oleh kakek Wak Jai pun di sini tidak diceritakan kepada sang ibu. Takut kalau ibunya ini memiliki kekhawatiran kalau tahu anaknya sudah menginjakkan kaki ke desa gaib Alam Mentawa, takutnya anaknya ini bakal terseret masuk dan tidak akan kembali ke dunia nyata lagi. Beliau merahasiakan kejadian ini sampai ibundanya meninggal dunia. Sebelum ibunya meninggal dunia, kakek Wak Jai pun di sini sudah menikah dan memiliki seorang anak. Anak yang dimiliki kakek Wak Jai ini merupakan bapak kandung dari Wak Jai. Kakek Wak Jai yang statusnya adalah anak hasil pernikahan gadis Mentawa dengan warga desa, otomatis di sini beliau memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Beliau bisa keluar masuk ke dalam desa gaib Alam Mentawa. Beliau di sini keberuntungannya sangat baik sekali. Beliau juga memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Sejarah asal-usul keluarga dari Wak Jai ini yang merupakan orang yang dikenal sebagai memiliki ilmu kemampuan kebatinan ini diwariskan oleh almarhum kakek Wak Jai. Beliau di sini banyak membantu warga desa setempat. Ada yang kehilangan barang, kehilangan itu misalnya lagi mandi ke sungai, barang emasnya, anting-anting, kalung atau cincin jatuh ke sungai. Datanglah ke rumah kakek Wak Jai minta tolong, barang-barang itu bisa ditemukan. Hewan ternak dicuri, datang ke rumah kakek Wak Jai minta tolong, tahu siapa yang mencuri, dan hewan ternak itu kalau masih belum dijual, kalau masih belum disembeli, hewan ternak itu akan kembali sendiri ke kandang orang yang memilikinya. Terkenal lah di sini kakek Wak Jai memiliki ilmu kemampuan, dan ilmu itu diturunkan atau diwariskan kepada anaknya, yaitu bapak dari Wak Jai. Sebelum kakek Wak Jai meninggal dunia, bapak Wak Jai di sini dipesankan. Bapak Wak Jai ini namanya Wak Isa. Wak Isa ini dipesankan sama bapaknya, "Jang, apa yang bapak kasih sama kamu ini merupakan hak yang sudah seharusnya kamu miliki, dan kamu tidak akan dapat mewarisi hak yang kamu miliki ke orang lain kecuali sama darah daging kamu." Dan kakek Wak Jai pun di sini pernah membawa Wak Isa ini untuk masuk ke desa gaib Alam Mentawa. Di awal tadi, buyut Wak Jai membawa kakek Wak Jai masuk ke desa gaib Alam Mentawa, melewati lembah yang turun ke bawah, bertemu dengan dua simpang. Kalau ke kanan, itu masuk ke desa gaib Alam Mentawa. Kalau ke kiri, itu ke tempat yang cukup mengerikan. Kakek Wak Jai di sini pernah iseng ketika dia mau masuk ke desa gaib Alam Mentawa. Sudah menyebut nama bapaknya, pintu gerbang desa gaib Alam Mentawa pun terbuka. Dia melewati sungai itu, dapat berjalan di atas air, turun ke bawah, masuk ke lembah. Tapi kakek dari Wak Jai ini tidak lewat ke kanan, dia masuk ke kiri. Apa yang terjadi? Di kiri itu adalah tempat yang cukup gelap, banyak di sana sosok-sosok yang berwujud siluman. Ada manusia yang tangannya itu seperti babi,
Ada manusia yang punya ekor, ada manusia yang tubuhnya berbulu seperti kera, dan ternyata disitulah tempat pengurungan siluman-siluman yang mengganggu kehidupan yang ada di desa gaib alam Mentawa. Dan jalan yang di sebelah kiri ini tadilah yang banyak menyesatkan warga-warga desa yang katanya masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa tidak dapat keluar. Mereka tidak masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa, tapi mereka masuk ke tempat siluman-siluman itu terkurung. Mereka-mereka yang jahat, mereka-mereka yang berniat tidak baik masuk ke desa gaib alam Mentawa pasti akan tersesat ke sana. Banyak orang yang mencari keberadaan desa gaib alam Mentawa dengan tujuan untuk mencari harta yang ada di sana, untuk mencari mustika, pusaka yang ada di desa gaib alam Mentawa. Karena pengakuan dari Bapak Wak Jai sendiri, Wak Isa, yang pernah dibawa kakek Wak Jai masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa. Apa yang dia lihat? Yang dicari-cari orang, mustika, batu merah delima, di sana ada. Apa yang dicari orang? Keris yang bisa terbang, di sana ada. Apa yang dicari orang? Lempengan logam emas. Di sana berkendi-kendi lempengan logam emas, tapi semua itu tidak bisa dibawa keluar dari desa gaib alam Mentawa. Semua itu hak kepunyaan dari warga desa gaib alam Mentawa. Wak Isa pun dipesankan sama kakek Wak Jai, "Jang, kamu jangan sesekali kalau mau masuk ke desa gaib alam Mentawa melewati jalan ke kiri ini ketika mereka berada di persimpangan." Nah, Wak Isa pun di sini dibawa masuk ke dalam desa gaib alam Mentawa. Itulah yang dilihat tadi. Rumah-rumah yang sudah kokoh, melihat harta yang sangat bergelimpangan di sana. Kalau batu permata itu di jalan desa ya, yang ada di desa Mentawa, itu tinggal memungut aja. Dipungut itu permata, dipungut lagi permata. Bahkan Wak Isa di sini diajak untuk menunaikan ibadah sholat di sebuah masjid yang lantainya itu marmer yang dingin sekali. Ornamen-ornamen yang ada di masjid tersebut dibuat dari intan dan permata. Dan Wak Isa di sini diajak bertemu dengan buyut Wak Jai, laki-laki warga desa asli yang menetap tinggal di desa gaib alam Mentawa yang menikahi gadis Mentawa. Ternyata gadis Mentawa yang dinikahi oleh buyut laki-laki Wak Jai yang memiliki selendang kuning itu adalah anak dari Raja Mentawa. Makanya kakek Wak Jai ini diberikan nama sesuai dengan nama Raja Mentawa. Inilah sebuah misteri yang sudah terjadi. Dan ketika pertemuan Wak Isa, kakek Wak Jai dengan buyut laki-laki Wak Jai, buyut laki-laki Wak Jai di sini mengatakan kepada cucunya si Wak Isa ini bahwa suatu hari nanti bapakmu akan kubawa untuk tinggal menetap di sini, menggantikan posisiku menjadi pemimpin tertinggi di kerajaan desa gaib alam Mentawa. Wak Isa di sini tidak dapat berkata apa-apa, cuma dapat mendengarkan petuah petitih yang disampaikan oleh kakeknya, yaitu Raja Mentawa pada saat itu. Dan di pertemuan itu, Wak Isa di sini diberitahu oleh kakeknya atau buyut dari Wak Jai. Beliau mengatakan bahwa orang terakhir yang dapat melihat keindahan desa gaib alam Mentawa, yang bisa keluar masuk desa gaib alam Mentawa, warga desa, manusia yang ada di luar desa gaib alam Mentawa, itu adalah kamu. Itu adalah Wak Isa, bapak dari Wak Jai. Dan kakek Wak Jai pun di sini mengatakan, di desa gaib alam Mentawa itu banyak warga-warga desa yang terkurung, banyak warga-warga desa yang sengaja tidak diperbolehkan keluar karena mereka datang ke sana dengan keserakahan hati. Makanya dari itu, yang terakhir dapat keluar masuk desa gaib alam Mentawa itu adalah Wak Isa. Setelah Wak Isa, cuman orang-orang yang memiliki kebersihan hati, cuman orang-orang yang memiliki amalan ilmu yang berasal dari desa gaib alam Mentawa lah yang dapat keluar masuk desa gaib alam Mentawa. Itu pun dengan syarat, barang siapa yang sudah pernah masuk, suatu saat mereka akan kembali ke sana dan menetap di desa gaib alam Mentawa. Apakah termasuk Wak Isa yang suatu saat akan kembali
ke desa Mentawa, menghilang dari desanya, menetap hidup di desa gaib ala Mentawa. Setelah mereka melakukan perjalanan, Wak Isa, bapak dari Wak Jai dan kakek dari Wak Jai, mereka melakukan perjalanan ke desa gaib ala Mentawa. Mereka keluar setelah mendengar pernyataan dari buyut si Wak Jai ini, mengatakan bahwa tidak ada lagi warga desa yang bisa gampang keluar masuk ke desa gaib ala Mentawa karena keserakahan hati ingin mendapatkan harta yang ada di desa gaib ala Mentawa. Mereka pun keluar, dan sesampainya di rumah, Wak Isa di sini diamanatkan oleh bapaknya, kakek dari Wak Jai. Beliau mengatakan, "Jang, suatu saat nanti kalau bapak menghilang, jangan khawatirkan bapak. Kau sudah dengar sendiri apa yang disampaikan oleh kakekmu, oleh datuk kau. Kalau bapak akan kembali ke desa gaib ala Mentawa untuk meneruskan apa yang sudah menjadi hakku." Nah, di sini ketika saya mendengar hakku dari tadi, apa yang diucapkan, diceritakan Wak Jai tentang kekuatan yang ada di Mentawa, tentang hakku, saya di sini semakin paham dengan akuan hak tentang ilmu dari desa gaib ala Mentawa. Nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Singkat cerita, suatu hari sebelum si Wak Isa ini menikah, bapaknya sudah menghilang. Raib entah kemana, namun warga desa di sini sudah tahu sejarah yang selama ini terpendam, sejarah yang selama ini tersembunyi, namun mereka tidak terlalu memperdulikan sisi negatif dari keberadaan atau asal-usul kakeknya si Wak Jai ini. Mereka mengingat kebaikan yang telah dilakukan oleh kakek Wak Jai, banyak menolong warga-warga yang ada di desa tersebut. Dan selama kakeknya si Wak Jai ini ada di desa itu, gangguan-gangguan dari makhluk gaib, gangguan dari setan jin yang sering merasuki warga ini sama sekali tidak pernah terjadi. Karena kekuatan mistis, karena energi yang ada di tubuh kakek Wak Jai yang sangat besar sekali, yang berasal dari desa gaib ala Mentawa. Di zamannya Wak Isa, di kehidupan yang sudah masuk dunia modernisasi, kekuatan gaib yang dimiliki Wak Isa memang sengaja ditutup-tutupinya. Tidak seperti di zaman bapaknya, di zaman kakek dari si Wak Jai. Apa yang dilakukan Wak Isa ini tidak seperti yang dilakukan oleh bapaknya dulu atau kakek Wak Jai. Tidak terlalu digembor-gemborkan lah kekuatan yang dimilikinya, malah di sini beliau menutup-nutupi kemampuan yang beliau miliki karena beliau sadar dunia sekarang sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Banyak orang yang mengandalkan kekuatan gaib untuk melakukan sesuatu keburukan. Beliau tidak mau diperalat oleh duit untuk dapat melakukan tindak kejahatan. Beliau pun di sini tidak terlalu banyak mau membantu orang-orang yang meminta sesuatu yang aneh lah. Setiap ada yang datang, minta anu, minta ini, beliau beralasan, "Aku tidak bisa. Aku tidak mampu, kemampuan yang dimiliki bapakku itu tidak diturunkan semua sama aku." Padahal Wak Isa ini bohong. Wak Isa memang sengaja tidak mau membantu karena permintaan orang ini aneh-aneh. Singkat cerita, Wak Isa menikah, Wak Isa memiliki seorang anak yaitu Wak Jai. Di masa Wak Jai lah, apa yang disembunyikan oleh Wak Isa, apa yang ditutup-tutupi Wak Isa, ini diturunkannya semua, dikeluarkannya semua karena Wak Isa cuma memiliki satu orang anak, dan di keturunan itu cuma memiliki satu orang anak. Wak Jai satu-satunya anak dimiliki oleh Wak Isa. Namun di sini Wak Jai sempat menghentikan ceritanya ketika menceritakan di masa kehidupan bapaknya yaitu Wak Isa. Beliau di sini sempat menghentikan ceritanya. Saya bertanya, "Loh, kok berhenti Wak? Kenapa?" Wak Jai mengatakan, "Bapakku datang. Aku mau minta izin dulu, boleh ndak aku ceritakan tentang kehidupannya di masa lampau." Ketika Wak Jai mengatakan bapakku datang, otomatis di sini saya menoleh ke belakang, ke arah pintu masuk. Pikiran saya, bapak Wak Jai datang. Kok ndak ada orang yang masuk? Saya langsung berpikir, Wak Jai yang sekarang usianya 50 jalan 60. Berarti kalau bapaknya datang, bapaknya kan masih hidup. Kalau datang berarti kan usianya pasti udah lebih 80 masuk 90 tahun lah. Tapi kok ndak ada sosok orang tua yang masuk. Wak Jai di sini mengatakan, "Bapakku sudah mati." Sontak di sini saya terkejut. Kembali saya memperhatikan wajah Wak Jai. Beliau mengatakan di sini, "Bapakku sudah meninggal beberapa waktu yang lalu."
yang datang itu adalah sosok lain perwujudan bapakku yang menetap kembali tinggal di desa gaib Alam Mentawa. Wak Jai mengatakan kematian bapakku normal, layaknya seperti manusia masyarakat pada umumnya. Meninggal dikarenakan sakit, kami makamkan bapakku, tapi beberapa hari setelah bapakku meninggal dunia, aku didatangi oleh seorang pemuda menyampaikan pesan bahwa kalau bapakku, Wak Isa, sekarang tinggal di kerajaan desa gaib Alam Mentawa. Kalau kamu mau ke sana, rumah bapakmu 2 rumah dari pintu gerbang desa gaib Alam Mentawa. Tapi sayangnya bapakmu tidak mengizinkan kamu menginjakkan kaki ke desa gaib Alam Mentawa. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, bantuan dari bapakmu, bantuan dari penduduk desa gaib Alam Mentawa, kamu bakarkan saja kemenyan yang dititipkan oleh bapakmu. Itu beberapa hari setelah bapak Wak Jai meninggal dunia. Beliau pun di sini menyampaikan kepada saya kalau sekarang bapakku ada di sini mendengarkan cerita yang kusampaikan. Beliau pun terus di sini menceritakan bahwa setelah kematian bapaknya, setelah bapaknya meninggal dunia, memang sebelum beliau meninggal dunia sudah ada beberapa lah petuah petitih yang menjadi dasar landasan ilmu yang dimiliki Wak Jai untuk melakukan pengobatan alternatif, untuk dapat berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib. Ditambah lagi dengan Wak Jai ini diberikan sebuah kemenyan yang kalau kemenyan itu dibakar, sosok gaib yang berasal dari desa gaib Alam Mentawa ini bisa datang, bisa membantu kesulitan yang tengah dihadapi oleh Wak Jai. Namun pantangnya adalah satu, kemenyan itu tidak boleh dibakar untuk memerintahkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang merugikan seseorang. Misalnya ngisengin orang atau mengirimkan penyakit ke tubuh seseorang. Itu pantang. Kalau untuk kebaikan, kemenyan itu dibakar. Kemenyan itu tidak akan habis. Walaupun bentuk kemenyannya kecil, dilihatin sama saya kayak batu kerikil tapi lembut. Dipotek sama Wak Jai hari ini untuk dibakar. Kemenyan itu akan kembali utuh, besarnya sebesar ketika diberikan oleh sosok yang mengantarkan ke Wak Jai. Kemenyan itu tidak bakal habis kalau masih digunakan untuk kebaikan. Ketika Wak Isa, bapak Wak Jai, masih hidup, Wak Jai pernah beberapa kali diajak ke pinggiran sungai, ke pondok yang dibuat oleh buyut laki-laki Wak Jai. Namun setelah Wak Isa meninggal dunia, pondok itu menghilang. Sama sekali pondok itu tidak dapat ditemukan. Apakah pondok itu terbawa arus, tenggelam karena air besar banjir? Tiang dari pondok tersebut seakan-akan diangkat, dicabut, sama sekali tidak ada bekasnya. Namun pada saat itu Wak Jai yang mengetahui kalau pondoknya hilang secara misterius, beliau di sini hanya berpikir rasional, berpikir hanya yang mungkin inilah keinginan dari kakek buyutku agar anak keturunannya nanti tidak semuanya menetap di desa gaib Alam Mentawa. Tidak semuanya yang kembali ke desa gaib Alam Mentawa, karena selagi pondok itu berdiri, akses untuk keluar masuk desa gaib Alam Mentawa untuk anak keturunan dari kakek buyutnya ini sangatlah mudah sekali. Dan ketika anak keturunan dari kakek buyutnya ini menginjakkan kaki masuk ke dalam desa gaib Alam Mentawa, suatu saat mereka akan kembali ke sana menetap menjadi penduduk desa gaib Alam Mentawa, layaknya seperti Wak Isa. Dan Wak Jai pun di sini mengakui kalau beliau belum pernah sekalipun menginjakkan kakinya masuk ke dalam desa gaib Alam Mentawa, walaupun beliau darah daging yang berasal dari desa gaib Alam Mentawa cuman sekedar beliau dapat melihat dari menyan yang diberikan oleh sosok gaib tersebut. Ketika menyan itu dibakar, keinginan hati Wak Jai untuk dapat melihat gimana sih bentuk desa gaib Alam Mentawa yang digambarkan oleh orang-orang. Desa gaib Alam Mentawa itu adalah kehidupan yang sudah mapan maju, rumah-rumahnya sudah kokoh, layaknya seperti rumah-rumah gedongan lah, digambarkan seperti itu. Wak Jai cuma dapat melihat dari bayangannya saja. Dan pernah sekali Wak Jai ini membantu warga sekitar yang pernah diganggu oleh sosok gaib Alam Mentawa, yang mana sosok gaib Alam Mentawa yang ada yang iseng ya, ada yang jahil yang saya bilang tadi.
Kalau kita di perbatasan, kalau belok kiri, itu tempat-tempatnya siluman, tempat-tempatnya orang-orang desa Mentawa yang jahil, dihukum, dikurung di sana. Kalau ke kanan, itu masuk ke kerajaan desa gaib ala Mentawa. Dan yang sering mengganggu warga, itu yang belok sebelah kiri. Pernah sekali Wak Jai ini didatangi oleh sekeluarga rombongan dari kota Jambi, yang mana beliau di sini meminta tolong kalau anaknya ini tidak pulang-pulang setelah pergi dengan rombongan untuk melakukan kegiatan porbi atau perburuan babi. Didatangilah rumah si Wak Jai ini, orang tuanya nangis-nangis menceritakan kejadian kalau anaknya sudah 3 hari gak pulang. Rombongannya sudah pulang, diceritakan kalau mereka melepas anjing-anjing buruannya itu di sekitaran lokasi yang dekat dengan pintu masuk desa Mentawa, tapi bukan di daerah Air Hitam, namun di bagian daerah lain. Wak Jai pun di sini memintalah salah satu orang yang ada di tempat ketika kejadian itu terjadi, diminta diceritakanlah bahwa yang hilang ini tadi namanya Adi. Kita samarkan ya, Adi ini membawa 4 ekor anjing, yang mana anjing-anjing yang dimiliki si Adi ini anjing-anjing yang terlatih. Tim mereka ini adalah sekitar 40 orang dari kota Jambi semua. Mereka membawa anjing masing-masing. Mereka di sini melakukan turnamen. Barang siapa anjingnya yang terlebih dahulu mendapatkan babi buruan, mereka akan mendapatkan hadiah. Dilepaslah anjing itu setelah anjing pelacak memberikan isyarat bahwa anjing pelacak sudah menemukan babi. 4 ekor anjing yang dimiliki Adi di sini dilepas. Namun persyaratan yang ada di sana sudah disampaikan oleh panitia bahwa biarkan anjingmu melaju sendiri, lepas sendiri, jangan diikutin. Karena hutan yang ada di sini cukup memiliki pantang larang, dan ketika kalian melepas anjing, jangan sekali kalian kencing berdiri di sekitaran hutan ini. Tapi di sini Adi yang terlalu sayang dengan anjingnya memaksa untuk mengikuti anjing yang masuk ke dalam hutan. Nah, setelah Adi ini masuk ke dalam hutan, anjingnya pulang, Adinya tapi tidak pulang. Rombongan sadar kalau Adi ini tersesat di dalam hutan tersebut. Mereka pun di sini melakukan pencarian. Namun, pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Adi tidak ditemukan sampai waktunya gelap tiba. Mereka pun di sini memutuskan untuk meminta bantuan masyarakat sekitar. Selama 2 hari pencarian tidak membuahkan hasil. Nah, salah satu warga yang ada di desa tersebut menyampaikan bahwa coba datang ke rumah si Wak Jai, minta bantuan. Datanglah rombongan ke rumah Wak Jai. Wak Jai pun di sini minta diantar ke lokasi di mana Adi hilang. Kemenyan yang dimiliki oleh Wak Jai di sini dibakar. Sontak di sini pemandangan hutan yang ada di sana seketika berubah menjadi pemukiman yang sangat padat penduduk. Tapi itu bukan desa gaib ala Mentawa. Bukan. Itu adalah pemukiman makhluk gaib yang ada di sana, dan terlihat di sini Adi sedang bermain-main dengan beberapa bocah kecil yang ada di sana. Menurut pengakuan dari Wak Jai, beliau dapat berkomunikasi dengan penduduk yang ada di sana, meminta izin untuk mengeluarkan Adi. Penduduk yang ada di sana marah. Tidak boleh. Anak ini tidak boleh dibawa keluar. Karena anak ini telah melakukan kesalahan. Masa iya? Anak-anak kami sedang main, dikencingin sama orang ini. Orang ini harus menerima hukuman. Harus mengajak anak-anak kami bermain. Mengajak anak-anak kami bermain dalam tanda kutip di sini yang dilihat oleh Wak Jai. Adi yang ada di dalam desa gaib tersebut ini bukan berwujud seperti manusia, melainkan berubah wujud menjadi seekor anjing. Dan anak-anak kecil yang bermain dengan si Adi ini mengejar Adi yang berwujud seperti anjing dengan membawa tombak. Seakan-akan ingin memburu anjing tersebut. Dengan riang gembira, anak-anak kecil tersebut memukul-mukuli anjing yang itu sebenarnya adalah perwujudan Adi. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wak Jai, beliau di sini mengaku, aku keturunan dari desa gaib ala Mentawa. Disebutlah asal-usulnya, dan seketika pemimpin dari desa gaib yang bukan desa Mentawa ini, setelah mengetahui siapa si Wak Jai ini, pemimpin mereka pun mengizinkan Adi keluar dari desa tersebut, tapi dengan syarat penukaran, yaitu mereka meminta seekor kambing untuk ditukarkan atau sebagai syarat agar si Adi ini penebus lah jatuhnya. Kambing itu pun diserahkan dan disembelih di lokasi tersebut, dibacakan doa selamat. Adi pun di sini dapat ditemukan.
menyedihkan. Ketika Adi ditemukan, ini wajahnya sudah pucat pasi. Pakaian yang digunakan Adi sudah terlihat compang-camping, seperti ya Adi ini masuk ke dalam hutan, bajunya ini kayak kena duri-duri rukam, dan Adi dapat diselamatkan. Alhamdulillah, Adi dapat diselamatkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran bantuan dari si Wak Jai. Saya pun di sini merasa bersyukur dapat bertemu dengan Wak Jai, yang mana di pertemuan itu saya dapat banyak informasi yang membuat saya mengetahui lebih luas lagi tentang desa gaib Alam Mentawa. Namun ketika saya bertanya, boleh ndak Wak? Saya diizinkan untuk tahu di mana titik pintu masuk desa gaib Alam Mentawa. Tapi Wak Jai di sini mengatakan kepada saya, untuk apa? Jangan kamu mencari tempat itu, percuma. Walaupun kamu dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh orang banyak, saya tahu, tapi percuma. Pasti nanti kamu memiliki ketertarikan untuk masuk ke dalam desa tersebut. Dan sumpah yang sudah dikatakan oleh buyut saya, barang siapa yang memiliki kemampuan dapat masuk ke desa gaib Alam Mentawa, mereka memiliki kesempatan yang kecil untuk dapat keluar ke desa gaib Alam Mentawa. Walaupun nanti mereka dapat keluar dari dalam desa gaib Alam Mentawa, suatu saat mereka akan kembali ke desa gaib Alam Mentawa. Persis seperti apa yang saya dengar dari penuturan seseorang yang pernah mendapatkan ilmu agar dapat masuk ke desa gaib Alam Mentawa. Saya ingin menceritakan kepada Wak Jai tentang seseorang yang pernah mendapatkan ilmu di desa gaib Alam Mentawa, dan ketika dia meninggal, jenazahnya dimakamkan persis seperti apa yang dialami oleh Wak Isa. Padahal orang ini sama sekali tidak ada kaitan darah yang mengalir di tubuhnya, keturunan dari desa gaib Mentawa sama sekali tidak ada, namun ilmu yang diamalkannya saja itu berasal dari desa gaib Alam Mentawa. Tapi sebelum saya menceritakan itu, Wak Jai di sini seakan-akan tahu. Dia mengatakan, ya itulah kamu sudah tahu konsekuensi ketika kamu masuk ke dalam desa gaib Alam Mentawa. Ya persis lah seperti itu. Seakan-akan Wak Jai ini membaca pikiran saya. Dan saya pun tidak bisa memaksa ketika orang tidak mau ya menunjukkan sesuatu yang kita inginkan. Itu pantang bagi saya untuk memaksa. Ketika beliau mengatakan tidak, berarti ada resiko yang harus ditebus ketika kita memaksakan ingin memenuhi kehendak kita itu. Dan pertemuan dengan Wak Jai pun pada hari itu berakhir setelah saya mendapatkan cerita kebenaran apa yang disampaikan oleh teman saya, kalau Wak Jai ini mengaku beliau adalah anak keturunan dari desa gaib Alam Mentawa. Ternyata iya. Beliau mengakui sendiri dan beliau hafal sejarah tentang keturunannya. Yang menjadi pertanyaan, kemana selendang kuning yang menjadi pengikat buyut laki-laki Wak Jai dengan gadis Mentawa tersebut? Selendang itulah yang sampai hari ini dicari-cari oleh orang-orang yang memerlukan ilmu kebatinan yang tinggi. Yang di Jambi ini selendang kuning itu disebut sebagai selendang gaib. Banyak yang mencari-cari selendang itu. Saya sempat menanyakan kepada Wak Jai. Wak Jai sama sekali tidak mau menjawab apakah selendang itu masih ada atau selendang itu sudah raib. Konon katanya, ketika seseorang dapat menemukan selendang itu, baik itu dengan cara membelinya atau dengan cara menarik dari alam gaib, barang siapa yang dapat menggunakan selendang itu, tubuhnya akan tidak terlihat, atau tubuhnya bisa berubah menjadi sesuai keinginan dari orang yang menggunakan selendang tersebut. Itulah yang dinamakan selendang kuning, selendang gaib. Konon katanya, bagian dari selendang itulah yang menjadi limunan desa gaib Alam Mentawa. Sebuah misteri yang belum dapat dipecahkan sampai hari ini. Kisah desa gaib Alam Mentawa akan terus saya cari karena kisah ini sangat menarik sekali untuk kita ungkap. Mudah-mudahan nanti saya dapat lagi kisah tentang desa gaib Alam Mentawa yang dapat dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih untuk support, untuk doa, dukungannya. Untuk sahabat yang memiliki cerita bisa kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Hak tentang ilmu yang ingin saya bagikan di akhir video itu nanti akan saya ceritakan di video setelah ini, karena ilmu hak atau ilmu akuan ini bakal saya bagi ke satu versi tentang pembahasan ilmu kebatinan.
Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya di sebuah kisah misteri. Saya Riu Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.